Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Setelah dua kota industri di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Mengapa kesini? Ada apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Ada apa itu, Sari? Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak bisa bertindak sendiri tanpa PPKI. Saya tidak berani mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari PPKI. Maafkan saya, Sari. Kita tidak bisa bertindak untuk belakang. Baiklah, kalau begitu kami berdua permisi. Mari Bung Hatta. Pada 15 Agustus 1945, pukul 22 dini hari, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi apa tujuan kalian di sini? Ayo Bung, malam ini juga dibubarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan dulu. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap, Bro. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka esok hari akan ada pertumpahan darah besar. Nih, potong leherku sekarang. Tidak usah tunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar saat ini. Lebih baik kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana benar Bung, kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, selagi kita bisa memerdekakan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutunya. Kita tidak akan bisa bertahan setelah kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung. Benar, Bro. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Ya, malam ini. Tenang. Tidak baik membuat keributan di malam hari seperti ini. Saya mengerti perasaan kalian, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan dari kalian. Saya takut ada korban jiwa yang lebih banyak lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi, lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita mendesak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa mereka berdua dan kita desak mereka. Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa membunuh mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Akan kemana kan kita akan membawanya? Untuk kali ini saya akan menelpon Saudara Susbeno. Assalamualaikum. Kami akan melakukan penculikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melakukan proklamasi. Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau
memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta. Baiklah, terima kasih. Subeno setelah setuju untuk kali ini, kita akan ditempatkan di Jauh Song. Kenapa kita akan Bung Karno dan Bung Hatta? Bagaimana jika besok subuh? Kalian setuju? Pukul berapa? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04, bagaimana? Keesokan harinya, tepatnya pada 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kardi, Bung Hatta ikut bersama kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lalu mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Karena ini sudah menjadi pusat pemuda. Rakyat akan menyerang kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, maka kami tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang yang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Bung Hatta harus ikut bersama kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kamu, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Tak hanya itu, rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada apa? Anda ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Bung Karno dan Bung Hatta harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ada apa ini kamu, Mas? Mengapa banyak orang di sini? Guntur anakku menangis sejak tadi. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana dengan kamu? Anak-anakmu? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Benar. Aku dan istriku tidak ingin berpisah. Kalau kau ingin bawaku, kau bawa juga istri dan anakku. Baiklah, bawalah kedua istri dan anakmu. Namun kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Soekarno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Kisong. Sebenarnya apa mau kalian hingga membawa aku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Assalamualaikum. Bung Karno, Hatta, kau di sini juga rupanya. dia mereka membawa aku kemari. Kalau mereka membawa kalian juga. Iya benar Hatta. Soekarno ini sebenarnya ada apa? Begini, Bung, kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kata Jepang sudah menyerah. Kami ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno, kau tidak percayanya Jepang akan memberikan kita kemerdekaan, tapi tidak sekarang. Tidak, Bung. Tapi kemerdekaan hasil dari payah, bukan hasil pemberian Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita mendapatkan hadiah kemerdekaan dari Jepang, maka kita akan jaga kembali oleh Jepang. Baiklah, aku akan mencari pemerintahan. Kenapa saya? Ada itu Subarjo, dia memaksa ingin masuk ke Bung Karno. Baiklah kalau gitu. Mari kita tunggu Subarjo. Wigana, apakah aku bisa bertemu Soekarno sekarang? Untuk apa Anda menemui mereka berdua? Rapat PPKI batal dikarenakan mereka tidak ada. Aku sini hendak menjemput mereka. Soekarno dan Hatta. Tidak bisa, Anda tidak dapat mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi. Oh, baiklah, maka izinkan aku bertemu dengan mereka. Baiklah, mari masuk Subarjo.
Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal, Bung. Jadi itu benar beritanya. Betul. Jepang menyerah pada sekutu. Bukankah saya dan Sarah sudah memberitahu Anda? Tapi saya tidak percaya maaf. Kalau begitu tunggu apa lagi? Segera lakukanlah proklamasi. Benar, Bung. Ya sebaiknya memang begitu. Baiklah, aku akan menguji Bolehkah kami pulang? Lihat lagunya menandakan. Benar. Apakah aku boleh membawa Soekarno pulang? Tidak, kalian belum boleh pulang. Saya berjanji akan melindungi Bung Karno dengan penuh nyawa saya. Apa janjimu itu bisa dipegang? Bisa, Bung. Oke, baiklah. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan? Yang di tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Aku punya ide. Bagaimana ke tempat Laksamana Maeda? Setuju? Setuju. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Mau mengganggu waktunya, Laksamana? Selamat malam. Ada apa Bung sekalian kesini? Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pagi. Baiklah, kalau begitu saya turut gembira untuk mendengar hal ini. Silakan masuk. Gunakanlah ruangan yang kalian butuhkan. Saya pamit untuk istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan B.M. Dyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, jadi apa isi teks proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, akan aku tuliskan. Lanjutannya Bung, mengenai hal-hal pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara sama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik, Jakarta, 17 Agustus 1945, waktu bangsa Indonesia. Selesai. Apa kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana yang menandatangani naskah proklamasi ini? Hadirnya ada di sini. Jangan terlalu banyak, lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Baik, saya ingin tolong teruskan. Lalu kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Tanggal 17. Bagi Al-Quran tanggal 17 itu baik. Dan juga orang Islam menunaikan ibadah sholat 17 rakaat. Bagaimana 17 hari ini, 17 Agustus? Saya setuju, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Aku akan menyuruh Fatmawati menjadi penyelenggara. Siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakan? Di ruang Bung Karno. Setuju? Setuju. Silakan bicara sama kami. Dia, tolong perbanyak naskah ini, lalu sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga
juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Atas nama bangsa Indonesia. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dalam bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hedraningrat diiringi lagu Indonesia Raya oleh semua orang yang hadir. Bendera siap pada bendera hormat. appreciated. You see, you can reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in the place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul when you hear me say, let me be.